Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari materi tentang statistika. Jadi kalau misalnya statistika itu adalah materi yang berkaitan dengan data. Jadi kalau misalnya statistika itu meliputi materi yang meliputi berkaitan dengan data ya. Jadi meliputi apa aja materinya? Meliputi mengumpulkan data, terus mengolah ya, mengumpulkan data, mengolah. Nah, lalu kita nantikan data. Nah, berkaitan dengan mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikannya. Oke, nah nanti di statistika data itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya data tunggal ya. Nah, ada juga yang namanya data berkelompok. Nah, kita akan membahas dua ini nih, tentang data tunggal dan data berkelompok. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan data tunggal dahulu. Jadi kita akan bahas data tunggal. Nah, baru pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang data berkelompok. Jadi apa aja sih data tunggal? Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah data tunggal. Nah, di data tunggal ada apa aja ya? Nah, data tunggal yang pertama kita akan menentukan rata-rata ya. Yang pertama adalah rata-rata. Jadi di data tunggal itu punya yang namanya rata-rata, atau nama lainnya adalah mean ya, atau simbolnya bisa kalian tulis dengan X bar. Ini namanya X bar. Jadi kalau rumus rata-rata itu adalah kalau kita mau cari rata-rata ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai ditambah dengan Xn dibagi dengan banyaknya data atau N. Jadi jumlah data dibagi banyaknya data. Ini kayaknya kalian juga udah pernah belajar rata-rata atau statistika ini waktu kalian SMP, udah pernah belajar sebelumnya. Oke, kita bahas ke contohnya. Setelah rata-rata, selanjutnya adalah modus ya. Yang kedua adalah modus. Nah, modus ini bukan modal dusta ya. Jadi kalau modus ini adalah data yang frekuensinya paling banyak. Data yang frekuensinya paling banyak. Nah, maksudnya datanya sering muncul. Misalnya dia ada 5, ada 4. Nah, nanti kita lihat nih datanya yang paling banyak yang mana. Nah, itu modus. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya median atau nilai tengah. Ya, median atau nilai tengah. Jadi khusus untuk median kita harus syaratnya ya, syarat data harus diurutkan. Jadi kalau kita mau menentukan median, data harus diurutkan dari terkecil sampai terbesar.
Oke. Nah, selain itu median ada juga yang selanjutnya adalah jangkauan. Jangkauan. Oh, lupa. Nah, nanti median ini ada kalau kita menggunakan rumus ya. Median ini ada dua. Oke, ada dua rumusnya. Tergantung datanya. Jadi kalau misalnya nanti n-nya genap ya, atau jumlah banyaknya datanya genap. Kalau misalnya nanti ketika n-nya genap ya, maka rumus mediannya sama dengan bagi 2 ditambah data n bagi 2 plus 1 dibagi 2. Itu kalau n-nya genap. Nah, kalau misalnya n-nya ganjil, maka mediannya rumusnya adalah data n plus 1 bagi 2. Jadi X itu menandakan dia datanya ya, data ke-nya. Oke, nanti kita bahas contohnya. Selanjutnya, setelah median kita punya yang namanya kuartil. Nah, sebenarnya sih median ini salah satu dari kuartil itu ya. Kita bahas kuartil. Jadi kalau misalnya kita mau nentuin kuartil, misal ya, kita urutkan dulu nih interval datanya ya. Misalnya ada sebuah interval data, ini data terkecil, lalu di sini data terbesar. Nah, dari data terkecil sampai data terbesar kita punya yang namanya nilai tengah. Ini nilai tengahnya atau median. Nah, jadi kalau median itu sama aja dengan Q2 atau kuartil kedua. Lalu nilai tengah dari data terkecil sampai dengan median, nanti kan ini ada nilai tengahnya juga nih. Nah, nilai tengahnya ini kita sebut dengan Q1 atau kuartil bawah. Nah, lalu dari data tengah ya, dari median ke nilai maksimum ini juga sama, ada nilai tengahnya juga. Nah, nilai tengahnya ini kita sebut dengan Q3 atau kuartil atas ya. Nah, intervalnya seperti itu kalau kita mau ngurutin dari data. Oke, setelah kuartil ya, setelah kuartil kita bahas jangkauan. Nah, berarti sekarang kita bahas jangkauan ya. Oke, jadi kan ini tadi kita udah bahas kuartil. Selanjutnya ada jangkauan ya. Jangkauan. Apa sih itu jangkauan? Jadi kalau jangkauan itu, kalau kita mau menentukan jangkauan, rumusnya adalah data terbesar dikurang data terkecil. Itu kalau mau menentukan jangkauan ya, kalau kita menentukan jangkauan. Lalu selanjutnya, jangkauan di data tunggal juga ada yang namanya kuartil jangkauan ya. Nah, kuartil jangkauan atau jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil. Nah, berarti rumusnya jangkauan kuartil itu bisa kita sebut dengan jadi kalau misalnya kita mau cari jangkauan kuartil, rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Nah, itu jangkauan kuartil. Selain jangkauan kuartil, ada juga yang namanya simpangan antar kuartil ya. Jadi rumusnya adalah setengah dikali Q3 dikurang Q1. Nah, itu untuk simpangan antar kuartil. Nah, selain kuartil ada juga yang namanya desil.
desil. Nah, gimana cara nyari desil? Jadi yang selanjutnya ada desil. Nah, kalau mau nentuin desil, kita cari dulu letak desilnya ya. Nah, misalnya rumusnya adalah DI. Nah, desilnya tergantung nih desil 1, 2 sampai 10. Jadi desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Nah, berarti rumusnya adalah I dikali N plus 1 dibagi 10. Itu nentuin letak desilnya. Nah, setelah desil, oke, selanjutnya kita bahas tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Jadi agak lumayan banyak memang rumus-rumus data tunggalnya ya. Jadi yang selanjutnya yang kita bahas simpangan rata-rata. Nah, atau SR biasanya ditulisnya rumusnya adalah mutlak. Rumusnya sigma mutlak X bar min XI ya dibagi N. Jadi kita harus cari dulu rata-rata datanya, baru nanti bisa cari simpangan rata-ratanya. Atau kalau dijabarin rumusnya adalah mutlak X bar dikurang X1 ditambah mutlak X bar dikurang X2 ditambah sampai nanti mutlak X bar dikurang X3 atau data ketiga dibagi dengan banyaknya data atau N. Nah, itu kalau simpangan rata-rata. Nah, setelah itu ada juga rumusnya simpangan rata-rata, ada simpangan baku. Simpangan itu simpangan baku ya. Nah, atau biasa juga standar deviasi ya. Jadi kalau kita mau cari simpangan baku, rumusnya adalah akar dari sigma X bar min XI dikuadratkan dibagi N. Nah, ini akarnya ikut ya, N-nya ikut di dalam akar. Nah, jadi ini akarnya ibu panjangin gitu ya, sigma X bar min XI kuadrat, XI dikuadratkan dibagi N. Jadi kalau tadi pakai mutlak, kalau ini pakai kuadrat. Nah, kalau penjabaran rumusnya simpangan baku sama dengan akar X bar min X1 atau data pertama dikuadratkan ditambah X bar dikurang data kedua ditambah sampai dengan X bar dikurang data ketiga dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, oke. Nah, yang terakhir ya, setelah simpangan baku, yang terakhir adalah ragam atau variansi ya. Jadi kalau misalnya ragam, rumusnya sama kayak simpangan baku ya. Jadi kalau misalnya ragam, kita tulis rumusnya R sama dengan sigma X bar min XI kuadrat dibagi N ya. Jadi si ragam itu bisa juga kita tulis dari simpangan baku dikuadratkan. Jadi dia rumusnya sama dengan simpangan baku, cuma kalau simpangan baku pakai akar, kalau ragam nggak pakai akar. Makanya simpangan baku kuadrat seragam. Aduh bu, kok rumus data tunggalnya banyak banget. Nah, memang agak lumayan banyak, tapi ini nggak terlalu susah kok ya. Kita bahas nih contohnya. Jadi cuma kelihatan aja rumusnya banyak. Oke, contohnya diketahui data 7, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 6, 6. Nah, misal kita mau cari rata-ratanya ya, atau minnya, atau biasanya juga kita simbolin bisa pakai X bar.
Nah, ini kata-kata. Berarti kata-kata itu kan jumlah data. Berarti 7 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 6 tambah 6. Nah, dibagi banyak data. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dibagi 10. Sama dengan maka kita dapat nilainya adalah 60 dibagi 10. Maka jawabannya 6. Itu kata-katanya. Oke, terus misalnya kita mau cari modusnya. Modus itu adalah data yang paling banyak muncul. Berarti 7 munculnya sekali, 5 2 kali, 4 sekali. Nah, yang paling banyak muncul adalah 6, ya kan, karena muncul 1 2 3 4 sebanyak 4 kali. Berarti modusnya adalah 6. Ya, oke. Lalu median. Nah, kalau kita mau menentukan median, maka datanya harus kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Maka 4, terus 5, ya kan? Nah, 4, 5, 5. Nah, lalu 5-nya 2 kali, lalu 6 sebanyak 4 kali. Nah, 7-nya 2 kali dan 8. Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Karena datanya genap, maka mediannya kanan dan kiri jumlahnya sama. 1 2 3 4 5. Nah, berarti mediannya di sini letaknya, yaitu 6 tambah 6 bagi 2. Berarti sama dengan 6. Mediannya 6. Data kelima itu adalah, ya, data kelima berarti 1 2 3 4 5. Nah, inilah data kelima, 6. Oke. Nah, berarti data kelimanya 6. Nah, berarti ini kan data kelima. Berarti ini data ke-6 ya. 6 tambah 6 bagi 2. Karena kan 10 bagi 2 5. 5 tambah 1 6. Berarti data ke-6, 6 juga. Maka hasilnya adalah 6 mediannya. Nah, lalu kalau kita mau cari jangkauannya, misal mau cari jangkauan, itu kan kalau pakai rumus ya, yang median. Kalau sebenarnya kalau yang tadi cara pertama juga nggak apa-apa, karena datanya masih data tunggal, masih data sederhana. Kalau data jangkauan berarti data tertinggi dikurang data terendah. Oke, berarti 8 dikurang 4, karena ini data tertingginya, ini data terendahnya. Maka jawabannya adalah 4. Itu untuk jangkauan. Oke. Setelah itu kita bisa cari kuartil. Nah, kalau kita mau cari kuartil yang tadi Ibu bilang, ya, kalau kalian mau cari kuartil kan ada datanya tuh, ada 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8. Nah, berarti kan ini adalah, berarti kan si 4 ini adalah data terendah. Ini adalah data tertinggi. Nah, tadi data maksimumnya nilai tengahnya ada di mana atau mediannya? Kan 1 2 3 4 5. Berarti ada datanya 1 2 3 4 5. Nah, di sini kan mediannya ya, atau Q2-nya. Nah, lalu kalau mau cari Q1-nya berarti nilai tengah dari sini. Ya, nilai tengahnya berarti 4 5 1 2 3 4 5. Karena ada 5, berarti nilai tengahnya mana? Yang inilah data ketiga. Ini adalah Q1. Nah, lalu kalau kita mau cari Q3-nya dari sini
sampai sini nilai tengahnya. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti tengah-tengahnya data nah, di sini inilah nilai G3. Oke, itu cara menentukan kuartil. Nah, selanjutnya kalau kita mau cari simpangan rata-rata, simpangan rata-rata. Nah, oke. Berarti kalau misalnya mau cari simpangan rata-rata, rumusnya adalah sigma mutlak X bar min XI dibagi N. Nah, kan tadi datanya ada 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8. Oke, kalau kita udah punya X barnya tadi kita udah dapat 6. Oke, berarti kalau mau cari simpangan rata-ratanya, rumusnya adalah mutlak 6, X barnya kan 6 ya, mutlak X bar dikurang XI kan, ya kan, X1 ditambah, nah oke. Nah, kita udah dapat nih kata-katanya 6. Kalau mau cari simpangan rata-rata berarti sigma 6 dikurang, nah data yang pertama 4 ditambah 6 dikurang data keduanya 5. Oke. Nah, tapi karena 5-nya ada 2 kali, 5-nya kan ada 2 kali nih. Langsung aja tulis 2 kali 6 dikurang 5, karena 5-nya 2 kali ditambah. Nah, ini 6-nya ada 4 kali, berarti 4 dikali 6 dikurang 6 ditambah 7-nya 2 kali, 2 dikali 6 dikurang 7 dimutlakan ditambah, karena 8-nya cuma sekali berarti mutlak 6 dikurang 8 dibagi N-nya adalah 10. Maka rumusnya jadinya 2 ditambah 2, karena 6 dikurang 5 kan 1 kali 2, 2 ditambah 6 dikurang 6, 0 mau dikali berapapun hasilnya 0 ditambah 2 ditambah 1 dibagi 10. Maka simpangan rata-ratanya adalah 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 1 7 7/10. Oke, ini dia ya simpangan rata-ratanya. Kalau tadi simpangan rata-rata, nah kalau kita mau cari simpangan baku, berarti simpangan baku rumusnya adalah akar. Ya, kalau mau cari simpangan baku berarti rumusnya adalah akar. Nah, tinggal kita buat X bar, ya kan? Sigma X bar min XI kuadrat dibagi N. Oke, ingat kata-katanya tadi udah dapat 6. Berarti kan kalau kita masukin ke rumusnya sama sebenarnya kayak simpangan rata-rata tadi. Nah, berarti ini 4 dikurang X barnya dulu masukin, berarti 6 dikurang 4 kuadrat ditambah ya. Nah, karena 5-nya ada 2, boleh kita tulis 2 dikali 6 dikurang 5 kuadrat ditambah 6-nya ada 4 dikali 6 dikurang 6, karena kebetulan kata-katanya 6, datanya 6 kan, ditambah ya. Nah, 7-nya ada 2, berarti ini kasih kuadrat, berarti 2 kali 6 dikurang 7 kuadrat ditambah, karena 8-nya cuma 1, 6 dikurang 8 kuadrat. Oke, kita bagi, tadi N-nya adalah 10. Maka akar dari 6 dikurang 4, 2 kuadrat 4, 6 dikurang 5 1 dikuadratkan 1 kali 2 berarti 2. 6 dikurang 6 0 kali 4 0 ditambah
6 dikurang 7 min 1 dikuadratkan jadi 1 kali 2 ditambah 6 dikurang 8 2 min 2 dikuadratkan jadi 4 dibagi 10. Maka ini dapat jawabannya adalah 6 tambah 6 akar dari 12/10, atau kalau kita sederhanakan akar 5/6, ya kan? Nah, atau bisa juga kita rasionalkan, simpangan bakunya sama dengan akar 5 per akar 6 dikali dengan, kita rasionalkan akar 6 per akar 6. Berarti simpangan bakunya adalah akar 30 per, nilai simpangan bakunya adalah akar 30 per 6. Ini dia simpangan bakunya. Nah, kita juga bisa cari ragamnya. Nah, ini kan rumus ragam ya, atau variansi ragam. Nah, adalah simpangan baku kuadrat. Nah, tadi kan simpangan bakunya adalah akar 5 per akar 6 dikuadratin, maka ragamnya adalah 5 per 6. Oke, ini sebelum yang dirasionalin ya. Nah, inilah ragamnya. Nah, demikianlah materi untuk data tunggal. Nah, inilah sebagian contohnya. Ibu yakin kalian sangat gak mudah memahami untuk statistika di data tunggal, karena sebenarnya materi statistika itu tidak terlalu rumit, cuma memang rumusnya aja yang banyak. Oke, selamat mempelajari materinya, semoga kalian bisa memahami penjelasan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.